Halo semuanya. Halo. Halo, Oke, perkenalkan nama gue Christian Jogi Mariana Loisa. aku Nuti. nama saya Putra Kenalin, nama gue Winda, nama gue Felis. dari kelas 12-2 Dari kelas 12-2, 12-2, dari kelas 12-2 Dari kelas 12-2. Dari kelas 12-2. angkatan 67, angkatan 67. angkatan 67. Angkatan 67. Angkatan 67. Angkatan 67. Salam kenal. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih protein itu apa? Protein. Tahu yang diajarin perawatan? Tahu, itu udah sering nggak sih di makanan? Tahu yang ada di susu kan? Tahu sih, itu kan yang suka ada di telur gitu. Tahu nih sini nih. Oh, tahu dong. Itu kan penetapan PKT gua. Pernah menganalisis protein nggak sih? Dan kalau pernah, ada berapa cara? Boleh dijelasin? Aku pernah analisis protein dan setahu aku itu ada dua cara, yaitu cara kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau analisis kuantitatif itu merupakan suatu analisis yang kita gunakan untuk menentukan kadar suatu senyawa, unsur, atau zat di dalam sampel. Kalau analisis kualitatif itu sebuah cara untuk menganalisis keberadaan suatu zat atau unsur yang ada pada sampel. Yang kalian tahu, ada berapa sih metode di analisis kualitatif? Di analisis kualitatif itu ada dua metode, yaitu Biuretest sama elektroforesis. Oke, Biuretest sendiri dilakukan dengan penambahan larutan CW4 yang dimana akan membentuk senyawa kompleks antara Cu serta secondary mate yang dimana jika positif atau terdapat si protein sendiri akan ditandai dengan berubahnya dengan warna biru keunguan. Sebenarnya sih yang pernah diajarin di kelas 11 tuh Biuretest itu tuh suatu metode analisis yang dimana untuk mengidentifikasi adanya protein di dalam si suatu sampel itu sih. Nah terus Biuret juga tuh kayak dia itu berdasarkan ikatan polipeptid, dimana kalau misalnya ada polipeptid itu artinya bakal ada protein. Nah, selanjutnya itu ada elektroforesis. Elektroforesis ini digunakan untuk memisahkan asam amino dalam sampel berdasarkan muatan dari si asam aminonya. Asam amino sendiri merupakan senyawa bifungsional yang memiliki gugus amina dan asam karboksilat. Terdapat juga suatu amino asid memiliki muatan nol. Nah, itu bisa disebut juga sebagai isoelectric point. Nah, jadi elektroforesis juga bisa buat mengidentifikasi protein. Nah, misalnya nih ada protein pada pH tertentu, dia tuh bermuatan positif, maka dia nanti bakal pindah ke elektroda yang bermuatan negatif. Gitu. Contohnya nih, ada juga misalnya proteinnya bermuatan negatif, maka dia bakal berpindah ke elektroda bermuatan positif atau anoda. Tadi kan sempat di-mention ya ikatan peptida. Nah, apa sih ikatan peptida itu? Peptide bond itu merupakan sebuah ikatan kovalen yang berada pada gugus amide yang terbentuk akibat adanya dua amino asid. Yang kamu ketahui, ada berapa sih faktor yang mempengaruhi elektroforesis? Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi elektroforesis. Yang pertama itu ada tingkat negativitas suatu protein. Jadi ketika suatu protein semakin negatif atau semakin positif, maka kecepatan migrasinya itu akan semakin cepat. Yang kedua, bentuk dari protein. Ketika suatu bentuk proteinnya itu menggumpal, maka kecepatan migrasinya akan lebih lambat. Nah, cara ini bisa kita tanggulangi dengan melakukan denaturasi. Jadi rantai protein yang tadinya menggumpal akan menjadi rantai lurus sehingga kecepatan migrasinya akan semakin cepat. Yang kalian tahu, ada berapa sih metode di analisis kuantitatif? Oke, yang aku tahu sendiri ada metode Jeldal, yang dimana metode Jeldal ini merupakan salah satu metode analisis untuk menganalisis protein dalam satu sampel. Tapi dalam analisis metode Jeldal ini tidak dapat menganalisis 100% dari kadar protein dalam sampel. Kenapa? Karena hanya menghitung kadar nitrogen, yang dimana kadar nitrogen dari senyawa lain yang mungkin dapat terukur dan teranalisis juga sehingga mempengaruhi pengukuran. Namun kita dapat mengetahui kadar proteinnya dengan menggunakan faktor konversi
sehingga kita hanya dapat mengetahui kadar protein dari si sampel itu saja. Nah, dalam metode Jeldal sendiri melalui tiga tahap, yang dimana ada tahap destruksi, kemudian ada tahap destilasi, serta tahap yang ketiga adalah titrasi. Nah, tahap pertama yaitu destruksi. Destruksi merupakan proses memecah protein yang ada dalam sampel menjadi amonium sulfat. Asam pekat yang digunakan adalah asam kuat pekat H2SO4. Nah, reaksinya sebagai berikut. Tahap kedua yaitu destilasi. Destilasi ini menggunakan amonium sulfat yang telah dikelat di destruksi, didestilasi menghasilkan NH3 bebas atau amonia bebas. Amonia bebas ini terhidrolisis secara parsial ya. Setelah itu amonia yang bebas tadi ditampung menggunakan penampung HCl dan H3BO3. Berikut reaksinya. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap titrasi. Nah, pada tahap titrasi ini digunakan dua penampung yang digunakan untuk menampung NH3 yang terbentuk yang kemudian akan dititar dengan titran yang sesuai. Pada penampung yang pertama yaitu penampung H3BO3 akan terbentuk garam amonium borat yang kemudian akan dititar dengan larutan HCl. Sedangkan yang kedua itu adalah penampung HCl di mana sisa dari HCl ini kemudian akan dititar dengan larutan NOH. Berikut reaksinya. Oke, terima kasih semua. Dadah. Tinggalin aja.